Gereja Santo Gregorius Agung Paroki Kota Bumi. Kita semua. Yes, yes, yes. Hai guys, bersama saya Amanda, kita lagi mau jalan-jalan. Mantap. Salah. Koleksi Prodial. Ketua lingkungan sama kategorial. Ya. Alam mo nga pulising daon naman. Hai guys, demi sesuap nasi. Perlu mic nggak? Perlu mic nggak? Enggak. Mic gue udah cukup. Kita udah nyampe nih. Dulu kita cari Dari sini ya. sini kan ya. Oh, Budi itu. Sampai guys. Itu bus kita tuh. Nah, kita mau ke Kanosanya. Yuk. Nah, itu rombongan. Kita udah mau hampir sampai. Nah, bisa dilihat ya. Rumah retret Kanosa. Hai guys, bersama saya Amanda. Kita udah sampai di rumah retret Kanosa. Yuk ikuti saya. Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum. Thank you. Anda panitia? Oh, langkep bos. Anda panitia? Kok gembolannya penuh? Ah, Bu? Panitia Bu? Oh gitu. Ya, ini namanya panitia kerja ya. Saya aja mau tadi. Yuk ngantri di belakang yuk. Ambil bar itu, bar nemtek. Terus ini kita lagi mau ngebarcode kepesertaannya. Tolong ngantri ya. Thomas. Oke. Guys, jam 2. Kita lagi coffee break. Oke. Halo. Ini ceritanya gimana ini? Kami belum terlalu enjoy ini. Kopinya kurang. Snacknya kurang. Kita akan mulai. Yuk mari. Manda, halo Manda. Aduh. Indonesia. Doakanlah kami Agar rencana dan rangkaian acara kita dapat diberkati Tuhan, maka mohon kiranya Bapak memberkati seluruh rangkaian acara hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh rangkaian pembekalan, panggungan, seksi, bagian, dan kita semua yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dokumen gerejawi. Kalau kita renungkan juga dari visi misi kita tadi di paroki, tentu sejalan juga, karena sekali lagi visi misi paroki itu harus sejalan dengan Ardas KAC. Maka lanjut.
Maka fokusnya mau di mana nih kita tahun ini dan tahun-tahun depan? Bagi saya sebagai pastor paroki juga kebersamaan GPH juga Ketua Lingkungan dan Dewan Paroki Pleno. Pelayanan pastoral fokusnya tentu harus di sini juga sebagai komunitas, sebagai paroki, karena paroki ya perpanjangan dari keuskupan juga. Pelayanan umat sebagai perutusan dari Bapak Uskup adalah yang utama. Maka ketika kami datang, ya melihat situasi yang ada di masa pandemi, kemudian ya pelayanan umat diharapkan kembali diusahakan. Yang kedua, menjaga kesejahteraan bersama dengan semangat solidaritas dan subsidiaritas, semangat memberdayakan apa potensi yang ada dalam paroki. Mari kita gali bersama, kita usahakan bersama. Dan pelayanan pastoral itu harus direncanakan, disusun. Maka tadi ada raka, ada raka. Nanti kita bersama hadir mengolah apa yang mau kita lakukan di lingkungan, di seksi-seksi, di paroki kita. Setelah ada perencanaan yang matang, pelaksanaan program karya, artinya juga ada SAPA ya Bapak Ibu sudah paham ya, SAPA itu apa ya? Sistem nanti ada bagiannya sendiri. Input kegiatan program-program di sana harus diinput. Lalu setelah diinput ya ketika waktunya terjadi atau tidak harus dievaluasi. Terjadinya bagaimana, tidak terjadi karena apa. Setelah itu kemudian mulai lagi perencanaan lagi ke depannya mau bagaimana. Maka dari keuskupan di lingkungan nanti juga punya akun SAPA untuk kegiatan lingkungannya apa. Waduh, Rosario tadi yang sudah saya sampaikan pasti ada, tapi tidak harus satu-satu per hari di input satu-satu, tidak. Cukup Rosario bulan Mei, artinya 30 hari itu terjadi. Rosario bulan Oktober, doa arwah bulan November. Kalau Bapak Ibu tahu, ingat HUT Parbud lingkungannya ya, perayaan HUT lingkungan ke sekian. Kalau mau mengadakan ziarah juga dimasukkan ke situ, ziarah ke Gua Maria dan seterusnya. Dari lingkungan diadakan perencanaan di seksi-seksi juga selesaikan di situ, subsidiaritasnya di situ, di penyelesaiannya di situ. Solidaritas tentu saja, solidaritas seperti yang sudah kita ketahui bagaimana kita berbagi, berbela rasa, semangat yang terus tetap ada. Kemudian yang ketiga adalah mengenai visi misi. Itu 3 hal ini yang paling banyak muncul dalam setiap kunjungan. Kalau yang lain-lain lebih banyak tentang sakramen pernikahan, kemudian baptis bayi, kemudian ya kolektor dan sebagainya, itu nggak terlalu ini. 3 hal ini yang paling bersama. Tidak hanya program karismatik dari pastornya, lalu pastornya tidak di situ lagi lalu menghilang, ya tidak bisa begitu. Bapak Uskup dalam tepas kemarin menyampaikan, guys, hari pertama. Wah, nggak ketemu nih, nggak ketemu. Wah, suwe. Kacau dah. Sinyal hilang. Oke, mesinnya bisa, ya. Yang di depan akan memperagakan. Iya, semuanya juga ikut. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. menyangkut juga
ke transparansi keuangan, sebenarnya dari pertanyaan umat sebenarnya, dari lingkungan saya juga begitu. Yang mereka pertanyakan bukan transparansi mulai sekarang ke depan, tapi transparansi keuangan selama ini. Itu sebenarnya yang paling tuntut oleh termasuk Lagi pembekalan. Di kepengurusan lingkungan maupun seksi, subseksi, kategoria terbentuk. Ya. Secara dilantik juga secara langsung. Nah, hari ini sepanjang tahun 2023 ini sudah direncanakan banyak agenda yang sifatnya membantu Bapak Ibu dalam pelayanan di lingkungan, ya, di lingkungan ataupun nanti bisa juga di seksi, ya, seksi maupun di kategori ya, info ini yang mungkin selama ini ya mungkin terbatas, ya, informasinya terbatas. Nanti ini mudah-mudahan membantu, ya, membantu. Kalaupun belum, apa yang diharapkan silahkan nanti bertanya. Kalau bisa dijawab ya dan saya jawab hari ini. Kalau enggak nanti akan cari jawaban dengan teman-teman, dengan Romo, atau bisa menjawab itu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kasarnya adalah paroki bukan hanya tanggung jawab dari Dewan Paroki Harian. Apa yang terjadi di dalam paroki, proses yang terjadi di paroki itu wajib juga dikerjakan bersama-sama oleh kita semua sebagai Dewan Paroki. Biasanya dalam setiap Dewan Paroki Pleno itu kita melemparkan suatu satu keputusan, bukan keputusan sih, satu pernyataan yang nanti akan menjadi keputusan. Selama ini Dewan Paroki Pleno yang terjadi adalah setiap ada pernyataan yang dilemparkan itu tidak pernah ada Bapak Ibu yang pokoknya iya aja gitu. Padahal hasil dari keputusan Dewan Paroki Pleno itulah keputusan dari Dewan Paroki, itulah keputusan dari kita. Ya. Jadi ingat, siapa Dewan Paroki? Itu kita semua. Gitu. Nah, Hai guys, kita lagi makan nih. Kalau makan, apa itu maksudnya? Makanannya. Oke. Yang ini panitia nih guys. Teksnya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Pemilik rumah membuat mujizat jadi karena Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke rumah itu. Yesus dan murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Gereja. Maka saya kalau pemberkatan rumah itu pertanyaan pertama saya adalah lingkungan diundang atau enggak. Walaupun kadang-kadang kan sekarang di Jakarta kan orang berkat rumah kan, Pak, lingkungan diundang kan? Oh enggak, kok ini rumah besok dijual. Ya saya bingung. Kita berkati ya Tuhan, semoga semua yang tinggal di sini diberkati. Kamu besok mau dijual? Ya semoga besok aku dijual. Ada yang begitu saudara-saudara, ada yang begitu. Kemarin saya tahu pemberkatan rumah sesuatu yang lagi buat saya ketika berbicara mengenai ajaran sosial gereja. Rumahnya sudah pernah diberkati lagi karena penyewanya itu just committed suicide, bunuh diri. Minta maaf perempuan sekitar 30-an, saya masih ingat namanya. Tuhan mengistirahatkan dia dengan damai. Dan dia tinggal di rumah itu dibayari oleh laki-laki yang bukan suaminya, dan laki-laki itu udah punya istri. Jadi beritanya adalah dia itu wanita idaman lain tinggal di tempat itu.
orang luar pulau, tinggal sendirian sebatang kara, tidak bekerja dan terlibat pinjol. Ini informasinya. Ketika saya mendekati ruangannya itu kan botol-botol minuman keras di balkonnya masih beberapa. Saya membayangkan ya Tuhan mengistirahatkan dia. Ketika ada yang bertanya kepada saya sebelumnya, kamu pemberkatan rumah tapi orang ini melakukan doing homicide, boleh nggak kita berdoa? Yuk kita berdoa. Kalau nggak kita berdoa, siapa lagi yang mendoakan dia juga? Dan ketika dia meninggal, hanya ada satu saudaranya yang datang dari luar pulau dan dimakamkan di pemakaman umum dengan cara yang sangat sederhana. Ini Katolik. Masih saya ingat, saya lihat foto KTP-nya, namanya. Ini kisah pemberkatan rumah juga macam ini. Dan syukurnya bahwa kita datang dengan beberapa orang sekitar memberkati rumah itu. Ini kisah pemberkatan rumah. Pemilik rumah itu membuat mukjizat karena dia mengundang Yesus dan murid-muridnya. Sering ya ngomong dia juga sering pemberkatan rumah ya. Ada nuansa lain pemberkatan rumah kan. Nuansa itu nuansa pengusiran setan kadang-kadang. Ngomong itu belum ngomong itu belum kena air suci di mana? Di bawah tangga, itu bukan galon naik. Ditawar atas dekat jemuran sempak kena air. Nggak usah, terima kasih saya. Bukan mau wajib ya, siapa gitu gue sedih. Enak banget gua. Oh iya. Ini yang nyiapin Romo Dias bukan Romo Dias, saya tahu takut diracun saya. Romo Dias itu dulu pernah di Papua kan ya. Pas Frater dia tuh kesayangan Romo Kesarianto. Ketika ia menjadi uskup, alamiah kakek adalah tahun akhirnya ketika ia menjadi saya bersama dengan seluruh alamiah kakek adalah akhirnya berterima kasih saya bersama dengan seluruh umat kan BPH berterima kasih membuat namanya sistem supaya orang-orang yang kan BPH perlu namanya membuat namanya sistem supaya orang-orang yang adalah sebagai otoriter yang ketua seksi ini adalah sebagai gembira nanti adalah ketua seksi ini mereka berkata gembira dan ini adalah sebuah sesi yang lain kalau kita panjang tadi mau tutupnya. Jadi kita jauh dari posisi nanti saya panjang tadi dari sisi kita jauh dari posisi ya mudah-mudahan Bapak dari sisi inventif dari ya mudah-mudahan Bapak dengan sekali lagi dari sisi pelaku tidak satu sekali lagi membantu saya Tuhan menguatkan saya dan membuat saya bisa membantu saya Tuhan menguatkan saya dan Tuhan membuat saya bisa berbuat. Amin. 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 Kalau kamu lingkungan saya mengatakan ya Nabi Yeremia sedang ada di dalam diri mereka. Sedang kerasukan roh Nabi Yeremia. Maka memang penolakan itu adalah bagian inherent dari yang namanya sejarah panggilan Allah kepada manusia untuk terlibat. Tapi Paulus mengatakan saya itu sudah menolak tapi saya ditangkap oleh Kristus. Itu bahasa Paulus. Kadang-kadang juga begitu kan, kadang-kadang itu kita ada yang mengatakan jadi ketua lingkungan terjebak, ada yang nggak mau begitu, saya kejebak kan. Saya tiba-tiba datang ketua lingkungan nggak ada siapa-apa ya pemilihan, saya kena, gimana saya gitu. Mungkin kadang-kadang juga bisa seperti itu Pak. Kebetulan sekarang masih bulan Mei ya. Yang kedua Yesus Kristus. Dan di sini Yesus ketika buat mujizat pertama kali dia nggak bertindak, dia ngomong istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bawalah kepada pemimpin pesta. Ini sabda yang mengubah hidup. Maka mujizat juga bisa dibuat dengan yang namanya kata-kata kita, kata-kata yang menenangkan, menyejukkan. Daya guna sakramennya atau rahmat sakramennya tidak ada karena dia dalam keadaan tidak berahmat tadi karena dosanya yang hidup dalam perkawinan tidak sahnya itu. Begitu Romo, yang jadi pertanyaan kami itu gini Romo, ibu ini sudah cuci darah seminggu 2 kali Romo. Mereka sebetulnya kepingin ngomong sama Romo cuma nggak
nggak ada daya tahan tubuh, nggak kuat. Jadi kemarin itu dia itu Tuhan ke saya sebagai ketua lingkungan. Mungkin nggak seandainya ibu ini minta pembawaan perkawinan, tapi ibu ini nggak bisa pergi ke gereja, Romo. Mungkin sekali. Berarti kami mungkin sekali. Ya, baik Romo, tadi akan kami sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, karena untuk Tuhan itu pelayanan. Ya. Bila yang Anda pikirkan hanya kesuksesan, itu pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan hanya kesetiaan, itu pelayanan. Kadang kita nggak merasa sukses sebagai ketua lingkungan, sebagai seksi kategorial ya, dengan program-program disapa yang tidak berjalan ya, tetapi yang kita cari bukan kesuksesannya, pekerjaannya, programnya berhasil, bukan, tetapi bagaimana kita berusaha untuk setia menjalankan meskipun programnya kurang berhasil, tetapi kita setia untuk menjalankan ya. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Saya nggak ada yang menghargai saya, nggak ada yang berterima kasih sama saya nggak mau lagi jadi ketua lingkungan ya. Itu pekerjaan ya. Tetapi bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu pelayanan. Saya tetap melayani meskipun di balik layar nggak ada yang tahu, tetapi saya tetap melayani. Bila Anda semakin sulit menikmati yang Anda kerjakan, itu pekerjaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, berdoalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Pagi ini sekitar jam 5.30-an. Wow. Tempatnya guys. Halo Pak, dengan Pak siapa Pak? Oke, yuk. Kita lagi lihat-lihat guys, pagi-pagi, jalan pagi sambil olahraga, sambil ngelihat keadaan sekitar. Ini apa Pak ya? Aula juga ya? Kayaknya lain tempat dari tempat kita ya. Kayak kesusteran ini. Ya. Nah, nyampe nih kita di Rumah Retret Kanusa. Guys, jalan-jalan ketemu siapa nih? Dari Utopia Malang. Halo semua. Kami sahabat Malang. Oh oke. Saya nggak mau sahabat Malang lah, melintang aja. Tuh. Bapak Paus mencanangkan sinodal sebagai cara menggereja, maka inilah cara menggereja. Ada umat yang berbicara dan klerus hierarki mendengarkan. Maka silahkan membicarakan apapun itu dengan romo paroki. Jangan takut ketemu romo paroki.
Saya yakin umat Kota Bumi nggak takut ketemu Romo Wahyu ya. Romo Wahyu pribadi yang welcome, simple ya kan, murah senyum ya. Humble, sesuatu yang makin langka di awal 2023 ini. Program karyanya apa, aktivitasnya apa, pembiayaan yang siapa yang terlibat, pembiayaannya bagaimana, semua harus diisi di dalam program ini. Tetapi belum tentu semua program itu disetujui oleh DPH karena menyangkut pembiayaan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nggak usah. Waktunya sangat sempit. Biar Bu Tining aja yang menari nanti. Sayang. Nih Pak, tolong Pak Suyanti. Atau di Instagram saya, paling yang membaca atau melihat saya misalnya saya, atau di Instagram saya. Tapi kalau seluruh pengurus follower saya, atau seluruh tapi kalau seluruh pengurus misalnya, kira-kira atau sejauh makhluk ditulis barang semakin banyak. Kira-kira yang semakin banyak orang tahu, paham, semakin saja itu akan mencegah. Semakin banyak orang tahu, paham, dan tentu saja itu akan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. RW dan lain sebagainya. Masa saya sini pelayanan yang seluruh rangkaian acara Bapak Ibu. Kemudian kita cukup berterima kasih kepada Romo yang biasanya tidak pernah mengikuti bahkan di bis, tapi beliau berkenan mengikuti kami dari kita naik bis sampai turun dari bis, dan bahkan mungkin pulang juga naik bis. Kemudian kami juga berterima kasih kepada DPH yang telah memberikan restu kepada kami panitia, juga DPH pendamping kami yang cukup semangat untuk membimbing kami. Terima kasih Pak Indra. Kami panitia diberikan semangat, didorong terus sampai kita capek. Ayo Pak. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu ketua lingkungan dan koordinator seksi. Sebenarnya koordinator subseksi juga harusnya diundang, tapi fasilitas ruang makan kita. besok ya ulang tahun ya. Oh iya. Enak. Aku ya. Ya, deh.
nggak minggir. Oh.